Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Para habaib yang mulia, Habib Ramzi, Habib Nabil, Habib Bagir, Habib Alwi, habaib yang lain yang hadir, yang saya kenal maupun tidak saya kenal, saya tahu namanya atau belum saya tahu namanya, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada antum semua, para guru, para hadirin semua. Sebelum kita mulai mengaji, barangkali saya ucapkan kepada antum semua yang hadir, minal aidin al faizin al maqbulin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bi ulumi wa bi asrari fid darini amin. Kita baca niatnya, belum dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair libtigha'i wajhillahil karim, libtigha'i wajhillahil karim, maghfiratihi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabihi wa jannatihi subhanahu wa ta'ala. Itu niat luar biasa ya, kalau diucapkan setiap kali orang belajar dia akan dapat banyak kebaikan. Terakhir kita ada baca ini di kitab Risalah Al-Jami'ah Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi. Itu sudah selesai sejatinya bahasan zakat, cuma akan ditandaskan. Saya akan menandaskan, barangkali kemarin karena keterbatasan waktu tidak sempat tersampaikan dua hal. Yang pertama adalah tentang asnaf thamaniyah, kelompok yang 8 itu di dalam kitab dikatakan bahwa wayajibu isti'abul maujudina minhum, kita wajib memberikan kepada seluruh asnaf yang 8 itu selama mereka ada. Jadi yang dimaksudkan dengan meratakan pembagian zakat mal atau zakat fitrah kepada seluruh mustahiqiz zakah itu tidaklah wajib kecuali atas ulatul amr, pemerintah.
ketika pemerintah yang mengumpulkan zakat, dia wajib meratakan zakat kepada seluruh mustahiqiz zakah fi biladih. Itu pemerintah wajib melakukan itu kalau dia yang ngumpulin zakat. Jadi lembaga semacam Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, itu punya kewajiban melakukan ini. Sementara pada kelompok-kelompok kecil, misalnya di masjid orang mengumpulkan zakat, di mana tempat orang mengumpulkan zakat, atau secara individual orang perseorangan ngeluarin zakat, apakah wajib kita memberikan zakat kita kepada semua orang yang ada? Itu tidak. Tetapi kita sebaiknya ketika saya ngeluarin zakat buat diri saya pribadi dan keluarga saya, zakat fitrah atau zakat mal, maka minimal untuk khuruj dari khilaf, jangan sampai dikatakan kita melakukan sesuatu yang salah dalam memberikan zakat kepada mustahiqiz zakah. Sebaiknya minimal 3 orang mustahik zakah, sekalipun min sinfin wahid, sekalipun dari kelompok yang sama. Artinya 3 orang ini 3-3-nya orang fakir, 3 orang ini 3-3-nya orang miskin, gak apa-apa. Tapi yang baik adalah memilah zakat yang kita punya itu kepada 3 kelompok, masing-masing kelompok minimal 1 orang. Jadi misalnya untuk fakir 1 orang, untuk miskin 1 orang, untuk misalnya gharimin 1 orang. Begitu. Terus ada masalah lain, yaitu bagaimana kalau zakat tersebut dikumpulkan oleh lembaga zakat. Dan zakat mal atau zakat fitrah yang dikumpulkan, kadang-kadang zakat fitrah itu berupa uang dikumpulkan, itu disimpan dalam tempo 1 tahun lebih, bahkan setelah itu baru dibagikan. Kalau pada mazhab Syafi'i, ya'tham orang itu, dosa, karena zakat berguna untuk nutup saddu hawaijin nas, untuk nutup kebutuhan manusia. Ketika misalnya ada orang sakit, sekarang bulan ini dia sakit, anaknya atau dirinya, atau dia butuh makan hari ini, kalau kita tunda zakat ngasih ke dia, karena kita mau dagangin nih duit, kita mau puter nih duit, baru tahun besok kita mau kasih, udah setelah dapat untung, itu orang keburu mati. Itu orang keburu, kalau bahasa orang Betawi artinya itu orang udah kagak lagi butuh, udah sampai kuburan gitu. Ini harus difaham oleh para pengelola zakat. Kemarin sudah disampaikan juga atas bahwa yang dimaksudkan dengan membagi zakat kepada semua sinifnya, kepada semua kelompoknya, itu bukan berarti dibagi rata, masing-masing kelompok dapat 1/8. Tidak demikian. Kalau uangnya 1 miliar, ini penandasan agar kita jelas buat kita orang-orang ahlu sunnah wal jamaah yang bermadhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Kita sepakat atas bahwa yang disebut dengan memberikan zakat, meratakan zakat kepada semua mustahiqiz zakah, itu tidaklah dimaksudkan memecahnya sama rata, bukan itu, melainkan memberikannya kepada mereka pada ambang batas maksimal. Kemarin saya sudah sampaikan sebagai sebuah gambaran, misalnya ambang batas maksimal seorang amil zakat bisa dapat zakat dari zakat yang dia kumpulkan dan dia bagikan adalah sebanyak ukuran upah yang wajar, ujratul mithil, upah yang wajar dari pekerjaan yang dia lakukan. Dia tidak berhak mengambil lebih dari itu. Berapa duit orang tukang juru tulis? Juru tulis, kalau dia jadi juru tulis, berapa dibayar? Paling banyaknya sebulan 5 juta. Dia kerja berapa bulan? 3 bulan. Dia paling banyak dapat 15 juta kalau masa kerjanya adalah 3 bulan. Begitu. Itu yang dimaksudkan dengan isti'abul maujudin minhum. 1. Ini yang pertama. Yang kedua adalah peringatan buat saya secara pribadi dan kita semua bahwa kita saudara semua kagak sah ngeluarin zakat sama orang yang darahnya tidak dijaga oleh agama. Artinya orang itu darahnya tidak dilindungi. Maksudnya orang itu kalaulah hukum Islam diterapkan, hukumannya mati. Siapa itu orang? Orang murtad. Orang murtad, kalau hukum Islam diterapkan, kan hukumannya mati, bukan? Zani muhsan, orang yang sudah menikah lalu berzina.
Tarikus sholat, orang yang ninggalin sholat. Ini orang, kalau kita kasih zakat sama dia, nggak sah. Sekalipun dia muslim, sekalipun dia bukan Bani Hashim atau Bani Muthalib. Sekedar tambahan, yang dimaksudkan dengan Bani Muthalib, anak keturunannya Muthalib, itu bukan Muthalib kakeknya Nabi. Nabi Muhammad, nama Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, bukan yang ini, tetapi Muthalib yang itu adalah Muthalib yang saudaranya Hashim, bukan itu di atasnya kakeknya Nabi SAW, itu buyutnya Nabi SAW dari arah paman. Begitu. Jadi sekali lagi yang dimaksudkan atau yang dituntut oleh agama kita saat memberikan zakat adalah kalau barangkali hal yang lain tidak terjadi, murtad jarang terjadi, itu zina muhsan jarang terjadi, tapi orang yang meninggalkan sholat ini banyak. Bagaimana kalau ditanya gimana saya tahu? Bagaimana saya tahu satu orang meninggalkan sholat atau tidak? Semudah ini. Itu orang kalau kita mau bagi zakat, misalnya di kampung kita kan sebaiknya bagi zakat untuk orang yang ada di sekitar kita. Kita lihat dia kalau sholat Jumat tidak hadir, tidak ada. Sementara dia tidak pergi kemana-mana. Kalau sholat fardu yang 5 waktu, mungkin dia masih bisa lakukan di rumah. Kita nggak lihat. Boleh jadi dia sholat di rumahnya, kita nggak tahu. Tapi emang sholat Jumat bisa dikerjain di rumah? Nggak bisa. Artinya ketika dia tidak hadir sholat Jumat dan kita tahu dia berada di sekitar kita, tidak sekali 2 kali, lebih dari 3 kali kita lihat itu, kita tahu itu, ini orang jelas kita ketahui bahwa dia adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Itu dia kalau hukum Islam diterapkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW itu bisa dihukum mati orang tersebut. Begitu. Nah, ini 2 hal yang berkait dengan zakat. Sekedar menyampaikan keterangan yang barangkali terlewat. Selanjutnya adalah al-hajj, haji. Haji itu al-hajj, haji. Begitu secara bahasa artinya al-qasad, bertujuan atau menuju. Dalam istilah haji itu adalah qasdu Baitillahil Haram dan nusuk, menuju Baitul Haram, Ka'bah Baitullah untuk ibadah. Yang selanjutnya nanti akan disampaikan juga umrah. Umrah itu perbedaannya dengan haji pada makna bahasa, pada lughawinya berbeda. Etimologi dari haji dan umrah itu berbeda, tapi terminologinya sama, istilahnya sama. Dari sisi bahasa, umrah itu adalah ziarah berkunjung. Artinya secara istilah itu ziarati Baitullahil Haram, ziaratu Baitullahil Haram bin nusuk, berziarah ke Baitullah untuk ibadah. Jadi makna haji dan umrah sekali 3 uang, sama maknanya. Begitu. Selanjutnya dikatakan amal haji. Adapun haji fahuwa khamisu arkanil Islam. Ia adalah rukun Islam yang kelima. Wa huwa fardun ala kulli muslim mukallafin hurrin. Dia wajib atas setiap muslim yang mukallaf, balik berakal maksudnya, dan merdeka. Wa hadzal umrah, begitu pula wajib mengerjakan umrah. Fil umri marratan, seumur hidup cuma sekali. Bisyaratil istitha'ah, dengan syarat bahwa orang tersebut sanggup melakukan ibadah haji dan umrah. Apa yang dimaksudkan dengan istitha'ah? Wa hiya an yamlika ma yahtaju ilaihi fi safari ilal hajj dhahaban wa iyaban. Yang dimaksudkan dengan istitha'ah adalah bahwa dia memiliki apa yang dia butuhkan untuk perjalanannya pulang dan pergi. Wa nafaqati bisa ilal haji, wa nafaqati man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'in. Dan nafkah orang yang wajib dia beri nafkah, seperti anak, istri, sampai ia kembali. Nah, kita akan bahas ini sedikit-sedikit, saudara-saudara semua. Kewajiban haji itu dalil utamanya dari Quran. Ayat Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam setelah selesai bangun Ka'bah. Allah katakan,
Wa adzin fin nasi bil hajj. Umumkan kepada manusia untuk berhaji. Maka naiklah Nabi Ibrahim satu gunung, saya lupa namanya apa, dan dia mengatakan, Nabi Ibrahim saat disuruh dia bilang, ya Allah, ini tak ada siapa-siapa di sini, cuman saya, istri saya, dan anak saya seorang Ismail. Aku mesti naik ke gunung ngomong di tas keras. Kata Allah, panggil saja, aku yang akan nyampaikan kepada manusia. Maka menyampaikanlah, berteriaklah dengan lantang Nabi Ibrahim alaihissalam di bukit tersebut, di gunung tersebut, seraya mengatakan, ya ayuhan nas hajju, ya ayuhan nas hajju, wahai manusia pergi hajilah, wahai manusia pergi hajilah. Maka menjawab ruh yang masih berada di alam arwah ataupun yang sudah menyatu dengan jasadnya di rahim seorang ibu. Saat itu mereka menjawab, labbaik Allahumma labbaik. Yang menjawab sekali, kata para ulama, hajinya sekali. Yang menjawab dua kali, hajinya dua kali. Yang tidak menjawab, tidak pergi haji. Yang berpaling ketika panggilan itu disampaikan, ini orang jadi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ayat itu. Dan ayat yang kedua yang lebih nyata menunjukkan atas kewajiban karena menggunakan kata ala di depannya, dikatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan penuhilah untuk Allah kewajiban atas manusia melakukan haji bagi yang mampu. Dua ayat ini adalah fondasi awal dari kewajiban haji. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Syahadati, boleh baca syahadati jadi badal ba'ad dari khams, boleh baca syahadatu jadi khabar li mubtada'in mahdhuf. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pada riwayat lain wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu hadis dan ayat Quran tentang kewajiban haji. Siapa yang wajib haji? Yang wajib haji itu syarat wajib haji, ingetin. Ini inti pelajarannya ini nih. Bawa pulang ini barang. Syarat wajib haji ada 7. Syarat wajib haji ada 7. 1. Orang itu muslim. Kalau tidak muslim, tidak wajib haji. Tentunya dia berdosa besar karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah orang tersebut berakal, mukallaf tadi itu. Yang ketiga baligh. Yang keempat merdeka. Yang kelima wujuduz zad. Islam, berakal atau balik dulu biasa disebut ya, balik, berakal, merdeka, adanya nafkah, bekal, punya bekal. Terus yang keenam wujudur rahilah, ada kendaraan. Yang ketujuh terakhir adalah amnut tariq, aman perjalanannya, pulang pergi. Nah, ketujuh syarat wajib ini jika salah satunya tidak ada, tidak wajib haji. Bagaimana kalau ada anak kecil ikut pergi haji sama bapaknya, ikut pergi umroh sama bapak atau ibunya, hajinya sah enggak? Sah, tetapi belum mengangkat kewajiban. Kapan waktu dia balik, dia wajib pergi haji lagi, dia wajib umroh lagi. Bagaimana kalau seorang budak, hajinya sah enggak? Sah, tetapi kapan waktu dia merdeka, dia wajib mengulangi apa yang sudah dilakukan sebelumnya di masa dia menjadi budak. Itu keterangan yang terdapat di beberapa kitab walaupun ada khilaf di dalamnya, tapi secara umum demikian. Sementara yang dimaksudkan dengan wujuduz zad, adanya bekal, maksudnya bekal untuk orang yang pergi. Bekal dia buat makan, buat ongkos dan lain sebagainya selama dia pergi dan pulang. Juga nafkah buat orang yang ditinggal, keluarga yang wajib ia berikan nafkahnya selama ia pergi haji dan pulang haji. Kalau sekarang orang pergi haji dari Indonesia yang ONH biasa itu 40 harian. Kalau ONH plus sekitar 25 hari.
dia harus menghitung cukupkah nafkah itu. Tentu nafkah yang wajar, bukan nafkah yang berlebihan. Nafkah yang wajar itu ngitungnya dari mana, Ustaz? Ngitungnya dari, sebetulnya ini bagian dari kita nih kaum muslimin untuk bisa memahami realita yang ada di sekitar kita. Misalnya, ada di setiap provinsi ada disebut dengan UMR, upah minimum regional. Itu basis untuk menggaji orang, nggak boleh kurang dari itu. Kenapa nggak boleh kurang dari itu? Sebab kalau kurang dari itu, orang tidak bisa tercukupi kebutuhan dasarnya. Itu UMR dibuat dari satu indeks, satu hitung-hitungan atas kebutuhan hidup di daerah tersebut. Disebut seluruh kebutuhan itu dengan nama KHM, kebutuhan hidup minimum. Jadi misalnya di Jakarta dikatakan berapa UMR Jakarta itu, orang di Jakarta UMR-nya itu kata sebagian orang Pak 2,7 juta. Berarti kebutuhan hidup minimum di Jakarta menurut hitungan kehidupan yang wajar ada 2,7 juta. Dia bisa hitung berapa hari dia tinggalkan, kalikan itu. Itu harus 1 bulan tuh, 2,7 juta 1 bulan. Berapa hari? Silakan hitung. Berapa orang? Silakan hitung. Demikian mudah-mudahan bisa difaham. Yang selanjutnya adalah wujudur rahilah, adanya kendaraan. Kalau kendaraan yang digunakan itu tidak memadai atau tidak pantas untuk orang tersebut. Ada orang misalnya dia orang yang dimuliakan. Orang mulia di zaman kita tidak naik keledai misalnya. Buat dia naik keledai itu tidak layak, tidak pantas. Maka tidak wajib haji kalau kendaraan yang dipakai cuman bisa keledai, nggak bisa yang lain. Buat dia nggak wajib haji. Buat dia ya, bukan buat yang lain. Begitu seterusnya. Tapi hari ini tidak ada orang pergi haji dengan keledai, bukan. Orang pergi haji dengan kapal laut, kapal terbang, atau sebahagian menggunakan kendaraan berupa mobil. Yang terakhir adalah amnut thoriq, amannya perjalanan. Aman perjalanan itu artinya bahwa sepanjang perjalanan pergi dan pulang itu ada zon, diduga kuat tidak akan ada hal yang mencelakakan orang tersebut. Misalnya ini di Timur Tengah sedang perang, orang suka nembak roket ke atas, roket anti pesawat. Kemungkinan, walaupun kemungkinannya 1:10, 1 jatuh 9 selamat, itu dia nggak wajib pergi haji kalau di sono orang pada pesawat yang dia lewati bisa ketembak roket. Itu contoh daripada apa yang dimaksudkan dengan amnut thoriq. Lalu yang terakhir ditambahkan di dalam kitab Nailur Raja ada tambahan yang ke-8, yaitu imkanul masir. Masih mungkin kita sampai untuk melaksanakan ibadah haji sebelum terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Misal pesawat dari Indonesia, kita dapat pesawat tanggal 9 Dzulhijjah, kata tengah malam. Ukuran tiba di sana dengan perjalanan sampai dengan wukuf di Padang Arafah, karena ukurannya adalah wukuf. Kalau dapat wukuf berarti dapat haji, nggak dapat wukuf nggak bisa haji, nggak dapat haji. Al-hajju Arafah, kata Nabi, man adrakal wukuf faqad adrakal hajj. Haji itu ukuran dasarnya adalah dapatnya wukuf di Padang Arafah. Kalau yang dapat wukuf di Padang Arafah, dia dapat haji qabla an yatlu al-fajr, sebelum terbit fajar. Hari nahar, hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Kalau seandainya menurut hitungan dia berangkat tanggal 9, sampai di sana itu sudah siang di Arafah, dia akan dibawa pakai mobil dengan menghitung kemacetan yang ada masa itu pastinya sampai sana sudah siang tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sudah lagi tidak dia dapat wukuf di Padang Arafah, maka juga tidak wajib untuk maksain diri pergi haji tahun itu, juga dia tunda tahun yang akan datang. Begitu saudara-saudara semua yang mulia. Saya rasa sampai sini saja, saya khawatir kelamaan nanti dikasih surat lagi. Begitu. Saya takut banget dikasih surat.
teman-teman yang mulia, ini satu hal saya mau ngomong. Tolong dengerin satu hal ini. Antum bukan murid Ubaidillah Khalid. Antum muridnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kalau ada salah dari Al-Faqir, salah saya. Bukan guru kita semua. Jadi saya demi Allah tidak pernah merasa saya adalah orang yang jadi guru, apalagi sekedar teman saja barangkali saya tidak merasa cukup pantas buat antum. Saya ini cuman berdiri di sini ngejalanin perintah guru. Karena disuruh guru, dan saya adalah ibarat sebuah sandal yang dipakai seorang saleh. Kemana sandal itu melangkah, saya ikut. Begitu. Sekali lagi, saudara, antum muridnya Habib Umar. Kita diri di sini, Fagir dan ikhwan semua, cuman ngegantiin posisi berdirinya Habib Umar yang zahir batinnya beliau hadir di sini bersama kita. Dialah guru kita, guru antum, sanad antum, mursyid antum, Habib Umar, bukan kami, bukan. Mudah-mudahan bisa difaham ini omongan maksudnya kemana ya, biar ngerti maksudnya saya dan ikhwan tidak mengharap sekalipun sekedar rasa terima kasih. Jangankan apa itu namanya balasan, antum bilang terima kasih kita tidak berharap. Wala narju minkum jazaan wala syukura. Mohon maaf kurang lebihnya. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang kita hormati dan kita cintai guru kita, para habaib maupun para asatid, akhinal mahbub Habibana Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, Al-Habib Ramzi bin Fuad Al-Musawa, Al-Habib Bagir bin Alawi bin Yahya, Ustadzina Ustadz Ubaidillah Khalid maupun guru lainnya, hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan pelajaran hadis kita pada hadis yang ke 33. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala inna Allaha tajawaza li ummati amma hadathat bihi anfusaha ma lam tatakallam bihi aw ta'mal bih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan apa yang terbetik dalam diri seorang hamba dari umatku selama ia belum mengerjakan atau mengucapkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang ke-33 dari kitab Nurul Iman yang dirangkum oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kita doakan beliau panjang umur, sehat wal afiat. Allah kabulkan hajatnya. Allah jadikan kita kesayangan dunia akhirat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Seorang imam besar yang bernama Abdurrahman bin Sakhar
An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis langsung daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah. Inna harfu taukid, pasti, sesungguhnya Allah. Tajawaza ay tasamaha wa ghafara wa afa, sesungguhnya Allah itu memaafkan, Allah mengampuni, Allah memberi izin, Allah mengampuni li ummati, kata Nabi, untuk umatku. Umatnya Rasulullah SAW ay al-ummah al-ijabah, ummahnya Nabi ummah ijabah. Apa itu ummah ijabah? Manusia-manusia yang menerima dakwahnya Rasulullah SAW sehingga kita memeluk agama Islam. Kata Nabi, sesungguhnya Allah memaafkan, mengampuni umat-umat saya, kata Rasul, amma hadatsat bihi anfusaha, mengampuni apa-apa yang muncul, tersirat, terlintas dari hati umatku, kesalahan-kesalahan, malam tatakallam, selagi kesalahan itu belum dia ucapkan. Dia pengen berbohong, dia pengen nipu orang, dia pengen ngadu domba orang, hatinya pengen ninggalin sholat, hatinya pengen gak puasa. Muncul lintasan-lintasan hati manusia seluruhnya begitu. Lagi duduk, lagi mau tidur, lagi makan, bahkan lagi sujud pun terlintas dalam hati. Ada lintasan hati yang disebut khawatir, khatara ala qalbil bashar, terlintas di hati manusia. Ukurannya kalau diukur 5-10%, habis itu hilang. Ada lagi yahum, seperti lintasan, tapi lebih condong arahnya kepada keinginan. Lagi duduk pengen sesuatu, pengen melakukan perbuatan dosa, misal pengen zina, pengen mabuk, pengen main judi. Kurang lebih ukurannya 20-30% dalam hati. Setelah itu hilang. Ada lagi taraddud, kerjakan atau tidak, terlintas dalam hati kita. Di depan sudah ada khomernya, minum atau tidak, zina atau tidak, berdusta atau tidak, ukurannya 50%. Ini ketiga hal, kata Nabi, innallaha tajawaz, Allah maafin, asal buru-buru kita bersihkan hati kita. Betul, buru-buru kita bersihkan. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minta perlindungan sama Allah, karena yang memberikan kekuatan ini Allah. Ya, ada di dalam Al-Quran kalimat wahamma biha. Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, sebagian mufassirin mengartikan Nabi Yusuf punya keinginan kepada Zulaikha. Kata ulama, maksud hamma di sini bukan keinginan, tapi al-batsh. Nabi Yusuf mau berontak, mau memukul, mau kabur, ya, bukan berkeinginan. Jadi kembali, ini kalimat yang namanya khotorun atau khotir, atau hammun, atau taraddud. Buru-buru kita bersihkan, dan ini tidak dosa. Ini maksud hadis. Maksud hadis seperti itu. Selagi buru-buru dibersihkan dalam hati, tidak dosa. Ada namanya lintasan dalam hati. Kalau ada dalam hati bisa jadi dosa. Namanya azm. Azmun ini 90% sampai 100, sampai 99. Ya, 90 sampai 99. Namanya azm. Azm itu keinginan yang kuat, ingin melakukan. Ketika ada azam dalam hati, ini jadi dosa, kata ulama. Perbedaan pendapat munculnya di azam. Ya, ada orang dalam hatinya lintasannya azam, saya pengen keluar dari agama Islam, saya ingin zina. Ya, ini kalimat azam biasanya muncul lintasan hati seorang manusia yang semakin condong arah kepada perbuatan yang ingin dia lakukan,
Ini dikatakan adalah sayyi'atun, dosa. Kalau dia nggak buru-buru taubat, dicatat dosa. Dia melakukan perbuatan dosa tersebut, double dosanya. Sudah ada azam, ada i'tiqad, ada azam, sama dikerjakan perbuatan tersebut, maka dosanya jadi double. Selesai pembicaraan tentang lintasan dalam hati dalam bab kejelekan. Ada juga lintasan hati yang sifatnya bagus. Saya pengen ngaji, nanti malam saya mau tahajud, nanti besok saya mau puasa sunnah, besok saya mau sedekah, sekarang saya mau bakti kepada orang tua. Ini lintasan, saudara, dari mulai yang kalimatnya khatir sampai ham, sampai taraddud, sampai azam, semuanya Allah kasih pahala. Subhanallah. Satu pahala. Kalau dikerjakan 10 pahalanya, sampai 700 kali lipat pahala. Keistimewaan Allah untuk umatnya Nabi kita Muhammad. Jadi lintasan dalam hati itu, saudara hadirin hadirat, ada dua. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Kalau tidak bagus, masuk dalam hadis ini, innallaha tajawaz, Allah maafin, dikasih rukhsah, diampunin. Selagi perbuatan dosa itu belum kita ucapkan, belum kita lakukan. Saudara, kata ulama, maksud hadis ini lebih condong, biasanya sama ulama-ulama di daerah Mesir, itu hadis hadis ini dipakai untuk bab tolak, cerai. Kalau orang dalam hatinya, masih dalam hati pengen ceraiin istrinya, saya pengen ceraikan, saya punya istri, ya, orang lain, bukan saya, ya, orang lain. Orang lain bilang, saya mau ceraikan istri saya, dalam hati, ya. Selagi mulutnya belum berkata saya ceraikan langsung kepada istrinya, maka belum jatuh talak. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Orang lain, ya, bukan saya. Jadi ini orang dalam hatinya berkata, saya mau ceraiin istri saya deh, saya mau ini ganti engsel pintu, ya, muncul dalam hati, belum diucapkan, kira-kira jatuh apa tidak? Jatuh apa tidak? Ini sayang istri semua nih. Selagi belum terucap, di sini kalimat hadisnya malam tatakallam bihi, selagi dia belum ucapkan, belum jatuh. Au ta'mal bihi, atau belum dikerjakan, mulutnya nggak ngomong cerai, tapi ngambil handphone, SMS. Yang berbicara bukan mulut tapi jempolnya. Ya, kata orang itu, saya ceraikan kamu. Jatuh apa tidak? Jatuh. Walaupun mulutnya nggak berkata, atau ngambil kertas, saya ceraikan kamu, disampaikan ke sana, dibawa sama siapapun, sampai itu tulisan kepada istrinya, walaupun dia tidak berbicara, tapi tulisannya ada, ai ta'malu bihi, kerjaannya ada, jatuh talak. Kata ulama lain, hadis ini bisa dijatuhkan atau lebih cocok kepada orang yang bernazar. Artinya berkata, ada orang pengen nazar, saya pengen sedekah 5 ekor sapi, nazar. Artinya, besok saya nazar mau pergi umroh. Besok saya nazar mau iktikaf di masjid. Besok saya nazar mau hatamkan Al-Quran. Masih dalam hati. Besok dia tidak kerjakan, innallaha tajawaz, ama Allah dimaafin. Enggak jadi dosa. Padahal nazar kan harus ditunaikan, betul. Tapi karena malam tatakallamu bihi, belum diucapkan, maka tidak wajib. Enggak harus dia bayar kafarah nanti pengganti nazarnya. Tapi ketika sudah diucapkan, dia ngomong sama temannya, besok saya nazar nih, mau iktikaf di masjid. Setelah sampai pada harinya dia tidak laksanakan, maka jadi dosa, ya. Atau dia tulis di tulisan, saya besok nazar mau iktikaf di masjid, besoknya enggak iktikaf. Kan dia enggak ngomong, tapi ada tulisannya. Tuh. Maka jadi dosa. Jadi ini kasih sayang Allah untuk umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ada lagi kata ulama, maksudnya lebih condong kepada sumpah.
Dalam hati kita sumpah demi Allah, tapi nggak diucapin, nggak juga ditulis. Hatinya berkata, saya sumpah besok mau baca Al-Quran 1 juz, misal. Besok dia nggak baca Al-Quran, apakah dosa? Tidak. Kenapa? Malam tatakallam bihi, selagi belum diucapkan dan belum dikerjakan ya dengan tulisan ini dan itu, maka tidak ada sanksi. Ini hadis condong kepada arahnya bab tolak. Ada juga bab tentang sumpah, ada juga bab tentang nadar, atau babul itik. Di dalam fikih ada bab tentang membebaskan budak. Saya punya budak, dalam hati saya katakan saya bebaskan kamu. Budaknya nggak dengar, dia bengong aja. Ya, hati kita beribu-ribu kali kita ucapin, ente udah ana bebasin, ente nggak jadi budak lagi. Selagi belum kita ucapkan melalui lisan kita, maka belum jatuh hukum pembebasan budak tersebut. Atau kita nggak ucapkan tapi pakai tulisan, ya, Anda saya bebaskan. Mulut nggak ngomong. Ketika budak tadi lihat tulisannya, waduh, saya dibebasin, alhamdulillah, jatuh hukumnya. Nah, jadi di sini selagi seseorang ya dia punya azam, niat, keinginan yang muncul dalam hati yang hukumnya wajib harus dia kerjakan, tapi belum dia ucapkan, dia tidak kena sanksi apa-apa daripada hukum tersebut. Oleh karenanya saudara hadirin, dari hadis ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, luasnya rahmat Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Kalau zaman dahulu orang dalam hatinya pengen mabok, maaf, dia tidak kerjakan, sudah dicatat dosa. Masya Allah. Ini kan khawatir. Khawatir itu lintasan dalam hati manusia macam-macam. Makanya saudara kita ini banyak-banyak berdoa. Ada pertanyaan, Beb, bagaimana caranya supaya tidak ada khawatir lintasan dalam hati yang melintas dalam sanubari hati saya, kecuali yang baik-baik. Yang pertama, Anda istiqomah. Kalau orang istiqomah di dalam kesehariannya ibadah, menjauhi diri dari dosa, tidak pernah mengikuti panggilan hatinya, maka orang itu akan mendapat cahaya ilahiyah dalam hatinya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata, "Minin yakhtul lana qalbil kadar wal hazan wa nama'i khaira khalqillah jaddil hasan." Bagaimana saya punya hati ini bisa sumpek karena lintasan-lintasan yang macam-macam, atau sedih, atau bingung, apalagi mengikuti bisikan-bisikan yang menjerumuskan, sementara di hati saya, dalam tubuh saya sudah dipenuhi rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi para wali itu nggak ada lintasan-lintasan yang buruk. Saudara, bicara soal lintasan, tempatnya di hati. Tersosialisasi ke akal pikiran manusia. Sebabnya apa? 3, kata ulama. Yang pertama, memang nafsu ammarah bisu, dorongan nafsu. Ya, innan nafsa la ammaratun bisu, dan Allah tahu, laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma yuwaswisu bihi nafsuhu, ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, jikalau kau simpan apa yang ada dalam dirimu, aw tukhfuhu, atau kau umpetin, ya, yuhasibkum bihillah, pasti bakal dihisab oleh Allah. Itu maksud azam melakukan perbuatan dosa. Ada lagi lintasan hati yang muncul dalam hati kita karena wasawisu syaitan au jin. Setan bisikin hati kita. Bukan kita saja, Nabi pun diganggu, dibisik-bisik hatinya supaya muncul lintasan-lintasan melakukan perbuatan salah. Waswasalahu syaitan, waswasa ilaihi syaitan wa qala ya Adam. Ya, dalam Al-Qur'an disebut setan ganggu hatinya Nabi Adam, dibisik-bisikin supaya makan buah buldi, syajaratil khuldi wa mulkin la yabla.
Itu kedua tuh. Yang kedua, bisikan munculnya dari setan. Ya, lagi ibadah, lagi ngaji, bubar dibisikin sama setan. Ayo mabuk, ayo melakukan perbuatan dosa. Bisikannya dari setan. Yang ketiga, bisikan dari setan manusia. Jadi ada manusia, ya, bisikannya arahnya kepada bisikan setan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisik-bisikan di hati manusia. Dari siapa? Siapa yang bisikin? Minal jinnati wan nas. Dari bangsa jin, termasuk juga bangsa manusia. Ini hadis keutamaan tentang umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa Allah itu Maha tahu. Belum lagi kita ucapin, masih ada dalam hati, Allah sudah tahu. Makanya pasang yang bagus-bagus dalam hati kita. Nabi kita Muhammad setiap mau sholat subuh, tidak pernah lepas doa setelah azan, sebelum qomat, setelah sholat sunnah subuh, yang dikatakan oleh Nabi, rakaatul fajr khairun minad dunya wa fiha, 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Setelah itu Nabi selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka rahmatan tahdi biha qalbi. Ya Allah, supaya hati saya ini selalu dapat petunjuk. Ini Nabi selalu berdoa supaya hatinya dapat rahmat, petunjuk. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi lahmi wa bashari wa nuran fi an yamini wa nuran an shimali. Allahumma zidni nura wa'tini nura waj'alni nura. Ya Allah, jadikan saya ini orang bercahaya. Hati saya dipenuhi dengan cahaya. Darah saya cahaya, daging saya cahaya, tulang saya cahaya, di sebelah kanan saya cahaya, di sisi kiri cahaya, di depan, belakang, atas, meliputi tubuh saya cahaya, kuburan saya cahaya. Tambahkan cahaya untuk saya, berikan cahaya untuk saya, jadikan saya cahaya ya Allah. Subhanallah. Jadi selalu minta sama Allah, berdoa. Itu doa bisa saudara baca di kitab Khulasatul Madad Sayyidil Habib Umar, itu ada di situ dan bisa dirutinin. Kalau kita mau sholat jamaah di masjid, takut nggak kebaca, Bib, sholat sunnah dulu di rumah. Tidaklah orang azan subuh, kita sudah ada di atas sejadah kita, sudah tahajud walaupun cuma 2 rakaat, sudah witir walaupun hanya 3 rakaat. Azan subuh selesai, buru-buru sholat sunnah sebelum subuh. Cuman sebutannya bukan qobliyah subuh, tapi sunnah subuh. Setelah itu buru-buru kita baca, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'zi wa tarudu biha ulfati. Sampai selesai, tutup buku, kita jalan ke masjid sambil baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Usahakan selesai 100 kali. Sampai di masjid kita ikut sholat berjamaah. Subhanallah. Kalau orang baca itu subhanallah bihamdi subhanallah azim astagfirullah 100 kali, Allah jamin rizkinya, Allah berkahi rizkinya. Jadi ini keutamaan hadis ini, diantaranya juga bahwa Allah memaafkan apa-apa yang muncul dalam hati manusia selagi belum diucapkan, dan peringatan buat kita jaga mulut. Lisanuka asaduka, ini mulut ada singanya saudara. Kok bisa ada singanya, Beb? Kalau Anda belum ucapkan, itu singa masih Anda kekang. Tapi kalau sudah Anda lepaskan ucapan, siap-siap kalau salah akan menerkam Anda. Apalagi tadi bab tentang tolak, nggak boleh sembarangan diucapkan. Jatuh, bercandanya saja jatuh, apalagi serius. Saya nggak dengan hati saya, Bib, ucapin talak. Nabi nggak bilang dengan hati. Malam tatakallamu bihi, selagi belum diucapkan nggak jatuh. Walaupun hatinya beribu-ribu kali ngucapin talak, tapi mulut sudah mengatakan tolak. 1 kali pun, bercanda pun jatuh. Tuh, jaga mulut. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Masya Allah, tiap hari di mulutnya ditaruh kerikil. Kalau ada orang tanya nih pantas atau tidak jawabannya, kalau pantas
dikeluarkan itu kerikil, dijawab. Manfaat, dikeluarkan kerikil, dijawab. Kalau tidak manfaat, nyimpan kerikil lagi dalam mulutnya. Dan saudara, jaga mulut ini penting. Dulu di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ada perempuan datang kepada Rasul, "Inni asabtu fatahhirni." Wahai Nabi, saya telah melakukan perbuatan zina, sucikan saya. Agim alayyal had. Rajam saya ya Rasulullah. Masya Allah. Nggak ada orang seperti itu. Zaman sekarang ngaku saya berbuat salah. Dia datang, "Ya Rasulullah, ini karena ucapan. Saya telah berbuat zina." Padahal saudara, kalau kita merasa punya salah, punya dosa, kita taubat, menangis, bersimpu pada Allah, azam kuat, jangan sampai mengulangi lagi. Taubat, jangan kita sampaikan kepada siapapun. Allah bakal ampuni dosa kita. Dia datang kepada Rasulullah, "Agim alayya hati ya Rasulullah." Nabi belaga nggak dengar. Nabi tundukkan kepala. Karena kalimat itu bukan sembarangan. Nabi palingkan muka. Dia datang dari sebelah kanan. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya melakukan perbuatan zina. Tahhirni, sucikan saya Rasulullah." Nabi belokin lagi palanya. Dia datang dari sebelah kiri. Sampai 4 kali dipaksa Rasulullah. Kata Nabi, "Engkau melakukan zina?" "Iya ya Rasulullah." Ini maunya Nabi, dia tutupin, sudah pulang, nggak usah disampaikan. Kalau begitu, dan sekarang saya hamil ya Rasulullah. "Udi hatta tarda'i." Kalau begitu kamu pulang dulu sampai kamu melahirkan. Pikir Nabi dia pulang ke rumahnya, lupa. Setelah melahirkan, itu bayi masih merah, diselimuti, dibawa kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, sekarang sudah melahirkan ini bayinya. Sekarang tunaikan, agim alayyal had. Kasih saya hukum ya Rasulullah, rajam. Kalau orang sudah nikah berbuat zina, dirajam, dikubur hidup-hidup, disisakan kepalanya, ditimpuk dengan batu sampai mati. Itu hukumannya. Kalau belum nikah berbuat zina, 100 kali cambuk di depan umum. Ta'zir wa ta'dib, diasingkan dari negerinya sampai 1 tahun atau lebih di penjara dalam Islam." Kata Nabi, "Ya Allah, ini orang serius, lihat. Dia berani mengorbankan nyawanya untuk Allah." Kata Nabi, "Susui saja dulu kamu pulang. Susui dulu dia." Dia pulang ke rumahnya 2 tahun dia susui. Setelah 2 tahun balik lagi ke Rasulullah. Itu bayi dipegangkan roti di tangannya. "Ya Rasulullah, ini bayi sudah bisa makan sendiri. Sekarang saya sudah tidak menyusui. Agim alayyal had. Rajam saya." Nabi dengan sedih, mau tidak mau, "Ya sudah," kata Nabi, "sahabat kalian urus." Dirajam. Darahnya, maaf, ketika ditimpuk, muncrat terkena salah satu kaki sahabat, kaget. Dia bilang, "Ya Allah, darah seorang penzina." Kata Nabi dengan Nabi marah berkata, "Walladzi nafsi biyadi, lagatabat taubatan law gusima ala rajul ala 70 rajulan min ahli Madinah lawasatuhum." Siapa tadi yang ngucapin? "Demi jiwaku berada di dalam genggaman Allah." Itu perempuan, itu darah. Perempuan yang taubatnya jujur. Andai kata taubatnya itu perempuan, dikasih 70 orang Madinah, cukup. Saking hebatnya itu perempuan. Jadi saudara nggak boleh sembarangan ucap. Begitu juga terakhir saudara, kalau ada orang sudah mengaku dia beriman, nggak boleh kita bunuh. Dalam perang pun Sayyidina Usama lagi perang, tiba-tiba pas mau dibunuh itu musuh mengucapkan la ilaha illallah, sama dia diambil tombak, dibunuh. Nabi dengar, Nabi marah, panggil, "Mana Usama?" "Laqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah." Kamu tetap bunuh dia setelah dia ngucapin la ilallah. "Ya Rasulullah, innahu kana muta'awwida." Wahai Nabi, dia ngucapinnya bohong-bohongan karena takut saya bunuh. "Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah." Kamu tetap bunuh dia setelah ucapan mulutnya berkata la ilaha illallah. Nabi ulangi terus. "Hatta inni tamannaitu anni lam aslamtu dzalikal yaum." Sampai saya berharap, nyeselnya bukan main. Andai kata saja hari itu saya belum masuk agama Islam. Jadi kalau sudah ada ikrar dari mulut, sudah dicatat, tidak boleh dibunuh. Nah, kembali masalah hadis ini yang bisa kita ambil, jaga mulut kita, jangan ucapkan sembarangan, karena itu menjadi ijra'ul ahkam al-zahir,
diperlakukan hukum dalam agama Islam ini dengan hukum zahir. Selagi sudah dia ucapkan atau dia lakukan, maka dicatat kesalahan atau dosa dan harus ditunaikan hukum-hukum sanksi-sanksinya. Tapi selagi belum terucap atau belum kita lakukan, tidak ada hukum dan sanksi apapun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa khaliquna al-azim alladhi laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, hadirat al-muhtaramin, para habaib kita, para asatidah yang hadir bersama, wabil khusus orang tua kita, guru kita Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, Al-Habib Ramzi bin Fuad Al-Musawa, guru kita Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kiai Haji Ubaidillah Khalid, dan juga para habaib yang lainnya yang mohon maaf saya tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu. Tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim kita doakan guru-guru kita diberikan panjang umur, sehat afiat. Para jamaah yang hadir bersama semua diberikan panjang umur. Allah berikan kita sehat afiat di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur malam ini kita kumpul bersama-sama, berzikir, bermunajat, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendengarkan ilmu-ilmu yang insyaallah bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan beruntung para jamaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir bersama di majelis ini dan yang berkumpul bersama di majelis ini, sebagaimana tadi guru kita Al-Ustaz Ubaidillah Khalid menyampaikan bahwa antum semua muridnya Al-Habib Umar. Muridnya Al-Habib Umar berarti dalam perhatiannya beliau, dalam pandangannya beliau, yang walaupun zahirnya tidak hadir tapi batinnya selalu hadir bersama kita. Dan di mana kita ini Dewan Guru yang 3 bulan hanya bertugas di sini menyampaikan apa yang wajib kita sampaikan, mengajarkan apa yang wajib kita ajarkan. Namun setiap 3 bulan akan ada laporan yang sampai kepada Habib Umar. Bagaimana keadaan jamaah? Kenapa? Karena kalian masuk dalam perhatian guru mulia Al-Habib Umar. Makanya beruntung majelis, di mana lagi majelis yang langsung diperhatikan oleh guru mulia kita Al-Habib Umar. Luar biasa. Mungkin semua majelis berharap seperti ini, tapi alhamdulillah itu ada di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua yang istiqamah di majelis Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Biar kita bisa berkumpul bersama guru-guru kita nanti sampai yaumul qiyamah pun kumpul bersama. Karena perkumpulan seperti ini di dunia terus berkumpul, terus berkumpul, terus berkumpul. Gayahnya akhirnya kapan? Perkumpulan bersama Nabi Muhammad. Yang mau berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di dunia berkumpul dengan perkumpulan yang di situ disebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang hadir datang ke sini mengharapkan cintanya Allah. Kalau bukan karena cintanya Allah, kita nggak kumpul bersama. Tidak diragukan lagi. Dan datang ke sini kita mematahkan diri kita, mematahkan nafsu kita. Kita datang ke sini merendahkan diri kita. Jangan merasa diri kita sombong datang. Yang punya ilmu jangan datang dengan kesombongan, karena percuma ilmunya bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang punya harta datang dengan kesombongan, hartanya bakal dihitung 2 kali dihitungnya. Dari mana dapatnya, dari mana untuk apa dikeluarkannya. Bakal diperhitungkan di hadapan Allah. Jadi kita nggak boleh sombong. Nah, yang kedua, selain kita mematahkan nafsu kita nggak sombong datang ke sini, kita datang ke sini bawa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngarepin baliknya kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena mulia hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala.
Makanya dari kesempatan yang singkat di tempat ini yang mulia, ya memang saya waktunya paling singkat. Ustaz ngomong panjang, saya paling pendek. Ya habis ini kita zikir jalalah, munajat bareng, ya singkat pendek. Tapi kalau diizinin boleh sedikit ada yang pengen disampaikan supaya kita bisa meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Buat apa hidup di dunia kalau kita bukan mengharapkan cintanya Allah? Kita semua pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diinginkan Allah berikan. Allah bakal berikan untuknya nikmat yang terus menerus tanpa henti. Dan dia bakal diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disempurnakan segala nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita jangan langsung melihat mereka orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah derajatnya tinggi di atas sudah. Kita pengen seperti mereka sudah tinggi di atas derajatnya. Tidak mungkin mereka sampai pada derajat mereka yang tinggi melainkan dengan usaha dan perjalanannya dulu dari awal. Tidak ada yang sampai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau langsung lahir langsung derajatnya tinggi. Ya, tidak ada ulama lahir langsung jadi ulama, jadi ustadz ada. Ada lahir langsung pinter dia. Lahir langsung hebat. Lahir langsung bisa ceramah kecuali pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melihat langsung ke atasnya, tapi lihat bagaimana mereka sampai bisa sampai di atas. Apa perjuangannya? Apa usahanya? Sama pertanyaan ini untuk kita, jika kita mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, apa perjuangan kita untuk mendapatkan cintanya Allah? Apa yang sudah kita jalani sampai kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau seseorang yang mencintai orang lain, mencintai pasangannya, yang dia ingin menjadikan pasangan tersebut istrinya atau suaminya, maka dia akan berusaha untuk menjadikan orang tersebut cinta padanya, supaya dapat tempat di hatinya. Nah, kita bukan berbicara Allah Subhanahu wa taala lebih suci. Allah suci. Nggak kita bisa bilang hati, nggak ada. Allah mukhalafatun anil hawadith, berbeda dengan makhluk. Tapi paling tidak kita ada tempat di sisi Allah dan dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama mengajarkan kita, diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebabnya. Karena Allah yang memberikan cinta untuk kita, Allah tidak akan memberikan cinta untuk kita melainkan kita yang jalanin sebabnya dulu. Beda kalau makhluk udah dapat cintanya Allah dari awal sampai akhir. Ini istimewa udah. Ini pilihan Allah. Tapi kalau kita nggak dapat cintanya Allah, apa kita nggak mau ketuk pintunya Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan cintanya Allah? Pertanyaan untuk kita nih, kita nyari uang, cari rezeki. Sebelumnya apa? Sekolah dulu. Sekolah buat apa? Biar dapat ijazah, dapat syahadah. Buat apa dapat syahadah? Biar bisa kerja. Kerja buat apa? Buat dapat rezeki. Ini namanya sebab dalam kehidupan. Namanya sebab. Tapi siapa musababnya? Siapa yang memberi rezeki? Allah. Kita pengen jadi orang yang baik, pengen jadi orang yang soleh, pengen jadi orang yang dapat hidayah, tapi kita nggak pernah ketuk pintunya Allah. Bagaimana mau dapat hidayah? Enggak, Allah nanti kasih. Kalau udah tua nanti Allah kasih. Sekarang kita berdosa dulu. Enggak bisa. Kita yang ketuk pintunya Allah, kita yang usaha datang. Datangi Allah walaupun merangkak-rangkak. Maka dikatakan oleh Imam Rabi' bin Khaytham, siru ilallah urjan wa makasir wala tantadhirus sihah fa inna intidharas sihah batalah. Kata Imam Rabi' bin Khaytham, berjalanlah di jalan Allah walaupun tertatih-tatih, pincang-pincang. Jalan dulu, tempuh dulu. Saya sholat saya belum khusyuk, terus mau ninggalin sholat. Iya, saya ninggalin sholat saya nggak khusyuk. Lah, bukan begitu. Tapi kita ketuk pintunya Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat hidayah. Begitu juga cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita ketuk Allah Subhanahu wa taala agar memberikan cintanya untuk kita? Yang pertama, paling kuatnya sebab. Kuncinya kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, ittiba' bin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakalaih. Karena dengan mengikuti Rasulullah di situ ada cintanya Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Sandarannya apa siapa? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita disuruh ikutin siapa? Yuhibbukumullah, biar dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya di Nabi Muhammad. Kuncinya di Rasulullah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, wa alamatul mahabbati minna tibahu bihi wa adal kufran ba'da al-mahabbati. Tandanya orang yang cinta sama Allah adalah mengikuti Nabi Muhammad. Dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihi wa adal kufran ba'da al-mahabbati. Allah janjikan pertama cintanya Allah. Kedua, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita udah dapat nih, udah pegang kuncinya, tinggal kita yang membuka. Gue cuma megang kunci, cuma dikalungin doang. Saya buka gimana, bisa nggak? Bisa? Bisa. Buka pintu bisa. Kuncinya yang dikalungin aja. Nyari-nyari kunci itu mana? Kuncinya mana? Kalau kuncinya ada di kalungnya, dia nggak pernah mau buka. Buka. Dengan apa? Ikuti Rasulullah SAW. Beberapa dari orang soleh yang tinggi derajatnya pernah mengikuti Nabi Muhammad. Setiap langkahnya mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan itulah tuntutan kita dalam kehidupan di dunia. Allah suruh kita untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana jadikan semua kehidupan kita penuh dengan ibadah? Kuncinya mengikuti Nabi Muhammad. Andai Rasulullah SAW bagaimana cara makannya kita ikutin. Cara makan Rasulullah begini, kita ikutin, makannya kita dapat pahala dari ibadah. Karena kita meneladani siapa? Nabi kita Muhammad. Tapi kalau kita meneladani public figure atau siapa, orang kaya atau artis atau apa, kita bisa mengikuti dapat pahala. Makan Rasulullah sunnah makan duduk, makan baca bismillah dengan tangan kanan, kita ikutin aja, makannya kita dapat pahala. Bahkan bukan hanya makan, bicara tidur, ikutin Rasulullah, apalagi semua perilaku akhlak, cara bicara, gaya kehidupan, ikuti Rasulullah dapat pahala. Gunting kuku saja bisa dapat pahala kalau kita ikutin Nabi Muhammad. Mohon maaf, buang air aja kalau kita ikutin Rasulullah, tata cara yang diajarkan sudah dapat pahala. Sehingga Abu Bakar Siddiq bilang Rasulullah nggak kurang ngajarin kita sampai caranya buang air itu diajarin sama Rasulullah SAW. Apa ada yang mengajarin kita sampai seperti itu, sampai sejauh itu? Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Makanya dulu Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah muridnya bawain hadiah semangka, dibawain ke Imam Haddad, ditaruh di samping Imam Haddad. Datang orang, besoknya datang lagi ini muridnya, dia kok semangka dari potong-potong, itu dari makan. Ditanya, ya Imam, ini kau gak suka hadiah dari kami ini semangka, kau gak doyan semangka, gak suka semangka? Apa dijawab oleh Imam Haddad? Bukan, saya gak suka semangka, saya suka semangka. Enak katanya, manis rasanya, bagus, enak. Tapi saya belum tahu sampai sekarang bagaimana cara Rasulullah makan semangka, jadi saya gak mau makan dari semangka. Bayangin, sampai sejauh itu kali Imam Al-Haddad ini. Apa Rasulullah potong setengah dulu? Apa Rasulullah potong kecil-kecil? Apa Rasulullah keluarin bijinya dulu? Apa Rasulullah makan dulu nanti keluarin bijinya dari mulut? Apa bagaimana? Saya nggak pernah tahu itu caranya. Makanya saya nggak makan semangka. Ada orang-orang saleh. Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mereka sangat mengikuti Rasulullah SAW. Dan itu kuncinya. Kalau kita mau dapat cintanya Allah, ikuti Nabi Muhammad dan Rasulullah SAW. Bagaimana caranya kita bisa meneladani Rasulullah SAW? Insya Allah minggu yang akan datang. Ya, waktunya nggak cukup. Ya, kalau mau ditulisin nanti saya dapat surat. Ya, sekali-kali yang terakhir dapat surat bisa jadi kalau kelamaan ya. Ada guru kita, ada Habib Nabi, banyak guru-guru kita yang lain. Tapi jamaah majelis Rasulullah disandarinya kepada siapa? Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di majelis ini kita belajar bagaimana caranya kita mendapatkan cintanya Allah. Yang pertama dengan mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kita nggak mampu mengikuti Rasulullah kalau bukan dengan beberapa hal. Ada dua pintu lagi yang insya Allah kita sebutkan di minggu akan datang. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya sebelum kita berpikir bersama, kita punya hubungan banyak soal, banyak masalah
banyak berbeli urusan sama manusia, banyak salah, banyak ini masalah lah dalam kehidupan. Kalau kita pengen hidup kita baik di antara makhluk, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf karena hubungan kita ini selama ini sama Allah Subhanahu wa taala kadang banyak dari kita yang kurang baik hubungannya. Kurang munajat, kurang ibadah, masih lalai, masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang akan memperbaiki hubungan kita dengan seluruh makhluk. Bahkan dari tanda kecintaan Allah, yudha'u lahul qabul fil haqq. Allah kalau sudah cinta sama hambanya, Allah bakal jadikan penerimaan di atas muka bumi untuk orang tersebut. Artinya apa? Semua makhluk bakal mencintainya. Semuanya bakal senang dengan dia. Makanya kita selalu nih di majelis Rasulullah jalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang melalui siapa kuncinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, khilafat kita banyak. Kalau kita langsung mau bergantung sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita tertolak. Tapi kita sering baca dalam maulidnya Nabi Muhammad SAW, wa bihi fadhur ilaina. Wa bihi dengan siapa? Dengan Nabi kita Muhammad. Mengharapkan apa? Pandangannya Allah Subhanahu wa taala buat kita. Sumpah demi Allah, kalau bukan karena Rasulullah SAW, kita nggak bakal dipandang sama Allah. Kalau bukan karena majelis yang mulia ini, kita nggak dipandang sama Allah. Kita orang yang banyak dosa, berlumur dosa, bukan orang yang rajin ibadah, bukan yang selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hati kita terbesit sedikit khilaf, melakukan perbuatan yang salah. Inilah kita yang masih banyak dosanya, yang perlu kita perbaiki ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis yang berkah ini memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faqulu jami'an dosa
Ini ada titipan dari salah satu tim hadrah, ada nenek yang meninggal dunia tadi, Ibu Hajah Turbiyah binti Ratin, nenek dari saudara Adi. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa beliau, dirahmati alam kubur beliau, kumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tunsafah wa menasrat nasrat ala hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan satu lagi titipan dari Dewan Guru kita Habib Ali, Guru kita Kiai Ubaidillah yang sudah dibicarakan juga kepada Habib Muhsin dan kepada Habib Nabi. Sebelum kita tutup karena pengajian tadi dibuka dengan niat Al-Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad, kita tutup lagi dengan doa Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya Rabbana ta'afna bi'annana semua orang-orang muslimin tanpa disadari di hari kiamat mereka dapat pengampunan Allah dengan keberkahan di majlis. Kita pun semua mendapatkan pengampunan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولقد اشار بالناس من انصار بوضح القلوب تهيج الاشجار والله قد اثنى عليه فما يساور منا يكون ثناء لكن حب بالسرائر كدعاء للمديح صفوة ربنا حدانا وإن امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا فرجانا للواحد الأحد الذي إلينا متوسلين بمن إليه دعانا مختاري وحبيبي وصفيه زين الوجود بإذن الله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى الملاك دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلحنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذنا بأخطانا واسلك بنا شطوها المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمد ببهجة عين الرضا تبعانا اربط لي بكل حال حملنا وحمانا من مدى ومن والانا والمحسنين ونجعل نداءنا وذوي الحقوق وطال من أوصانا والحاضرين وصيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجعناك بحق سننا واسمع بفضلك سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وكما كل من هدانا وانظر إلينا إلى الله واسقنا كاس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واسعا عقبانا يا رب واجمعنا احبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا احبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا احبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله وحركت ريح الصباح أبصارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدنا المرسلين والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رسول رحمة العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع كل عبادتنا إنك أنت السميع العليم تب علينا تب علينا تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحيتنا فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.